Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Yandi Kamaludin. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum PAI dalam perspektif Islam ya. Dan disertai juga tentang nilai-nilai Islam dalam struktur kurikulum. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Nah, yang kita akan bahas pertama dalam video kali ini yaitu tentang kurikulum PAI dalam perspektif Islam. Nah, jadi kurikulum pendidikan agama Islam atau disingkat dengan kata PAI merupakan seperangkat rencana pendidikan yang mana disusun berdasarkan ajaran Islam. Nah, semua kurikulum PAI ini atau semua kurikulum PAI yang sudah tercatat, yang sudah jadi, yang sudah tersusun ini yaitu memiliki sumber utamanya, yang mana sumber utamanya yaitu berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, yang mana sudah kita ketahui atau mungkin kita pernah melihat ya, contohnya itu seperti di buku paket PAI, buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang ada di sekolah-sekolah rata-rata gitu ya, bukan rata-rata, bahkan semua buku paket di sekolah, buku paket PAI-nya ya, itu pasti ada berbagai macam hadis, terus pasti ada berbagai macam dalil di dalam pembahasan PAI yang ada di dalam buku PAI ya. Nah, akan tetapi yang perlu kita ketahui itu bukan hanya dari situnya saja. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya kurikulum PAI ini tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuannya saja. Nah, tetapi kurikulum PAI ini lebih ke bisa disebut juga lebih ke tujuan atau bertujuan untuk membentuk akhlak, akidah, dan juga ibadah, dan juga karakteristik peserta didik, yang mana semua itu menjadi tujuan dan menjadi hasil yang kita harapkan. Nah, dalam perspektif Islam ini, kurikulum memiliki landasan utama yaitu tauhid, yang mana tauhid ini artinya seluruh komponen pendidikan seperti tujuan, materi, metode, dan juga evaluasi harus berpusat pada nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini diharapkan lahirlah manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan juga memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi tujuan dari kurikulum PAI ini yaitu melahirkan atau menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berpendidikan, terus bertakwa, terus dalam ibadahnya fokus, itu baik dan benar gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai Islam dalam struktur kurikulum. Nah, yang pertama itu adalah tentang nilai tauhid atau bisa disebut juga tentang nilai keimanan. Nah, nilai ini menjadi dasar utama dalam kurikulum. Mengapa demikian? Dikarenakan seluruh proses pendidikan harus berlandasan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sebelum memulainya pembelajaran, guru mengajak kepada siswa atau bisa disebut juga kepada murid ya,
mengajak untuk berdoa terlebih dahulu dan mengingatkan bahwa ilmu yang dipelajari adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya saat belajar tentang alam gitu ya, guru mengingatkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Nah, lanjut yang kedua yaitu tentang nilai ibadah, yang mana dalam kurikulum PAI ini peserta didik tidak hanya belajar tentang teorinya saja, kan tetapi dibiasakan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga ibadah lainnya. Nah, contohnya seperti di sekolah membiasakan siswa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selain itu, saat bulan Ramadan, siswa dilatih untuk berpuasa dan mengikuti kegiatan pesantren kilat. Nah, untuk kegiatan sholat berjamaah zuhur di sekolah itu seharusnya disertai dengan sanksi apabila ada yang melanggarnya atau ada yang tidak mengikutinya. Contohnya seperti jika di salah satu sekolah mengetatkan aturan tersebut, jika ada siswa atau siswi yang tidak mengikutinya, maka dikenakan sanksi harus mengelilingi lapangan atau misalnya sekejam atau apalah itu ya, hukuman yang setimpal gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ya, yaitu tentang nilai akhlak. Nah, kurikulum mengintegrasikan pendidikan karakter Islami seperti kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan juga toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga contohnya itu seperti siswa dibiasakan berkata jujur saat ulangan, tidak mencontek, disiplin, datang tepat waktu, serta menghormati guru dan teman-teman dalam keseharian di sekolah. Nah, jadi pada nomor 3 ini guru harus mengajarkan kepada siswa-siswinya itu bahwasanya ketika sedang ulangan berlangsung, siswa dan siswi itu tidak boleh saling menyontek. Nah, yang keempat yaitu tentang nilai sosial atau bisa disebut juga tentang nilai muamalah ya, yang dimana peserta didik diajarkan tentang pentingnya keadilan, terus tentang tolong menolong, ukhuwah Islamiyah, dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya seperti siswa diajak untuk melakukan kegiatan kerja bakti sosial gitu ya, atau bisa disebut juga kegiatan bakti sosial ya, seperti mengumpulkan donasi untuk korban bencana atau kerja bakti di lingkungan sekolah sebagai bentuk kepedulian dan kerjasama. Apapun itu kerja baktinya, contohnya misalnya kerja bakti membereskan kelas atau misal kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu ya seperti itu. Guru itu harus membimbing gitu ya, dan memberikan contoh, bukan hanya sekedar memberi materinya saja gitu. Nah, yang kelima ini yang terakhir ya, yaitu poin yang terakhir, yaitu tentang nilai integrasi antara ilmu dan Islam. Nah, yang dimaksud di sini yaitu dalam kurikulum PAI tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Nah, tetapi di antara keduanya itu dipadukan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Nah, yang dimaksud dengan ilmu umum di sini itu yaitu seperti ilmu matematika, ilmu IPA, ilmu IPS, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Nah, contohnya itu seperti mana ya? Seperti saat pembelajaran yang lain. Contohnya misalnya seperti saat pelajaran sains membahas tentang penciptaan manusia atau alam semesta ya. Nah, guru tersebut atau kita sebagai guru harus mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh
asal ngomong gitu ya, tidak boleh asal menyampaikan kan, tetapi juga harus memberikan penjelasan yang sangat jelas dan juga relevan, terus penjelasan atau keterangan yang telah kita sampaikan tersebut harus memiliki dalil kalau bisa ya, dalil Al-Quran gitu ya, yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran atau referensi-referensi yang sudah jelas ketentuannya, atau bukan ketentuannya, jadi sudah jelas itu benar atau salahnya gitu. Nah, sehingga siswa dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan dan ajaran Islam saling berkaitan, bukan terpisah. Nah, dengan demikian nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam berbagai komponen kurikulum seperti tujuan pembelajaran, yang mana materi ajar atau metode pembelajaran, kegiatan pembiasaan, serta evaluasi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa kurikulum PAI bersifat bersifat holistik. Nah, ya, bersifat holistik dikarenakan mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, nah, secara seimbang. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau penyampaian yang tidak jelas, atau ada penyampaian yang terbata-bata atau typo gitu ya. Mohon maaf, dikarenakan saya masih belajar dan jika ada kesalahan itu munculnya dari saya, dan jika ada yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.